Hi everyone, welcome back di Dom Service. Hari ini gue akan nge-unboxing satu mobil Mini 4WD yang dirilis tahun 2021 dan hanya rilis di tahun itu saja. Let's get to the opening and please enjoy the video. Neo Vanquish Asia Challenge 2021. Nah, jadi VQS itu dibacanya Vanquish, teman-teman. Dan Neo Vanquish ini itu adalah versi atau model baru dari seri Vanquish. Jadi dia punya yang model lamanya, di sini ada Vanquish RS ya. Dan di sini gue punya yang Neo Vanquish. Jadi Neo Vanquish dan Vanquish. Sebenarnya ada lagi yang lebih jadul lagi, cuman gue belum punya. Nah, Neo Vanquish Asia Challenge 2021 ini adalah Mini 4WD yang cukup spesial karena dia hanya dirilis di tahun 2021 itu saja. Jadi nggak ada rilis ulang, nggak ada reissue juga, hanya rilis di tahun 2021 saja. Nggak usah lama-lama, kita start aja unboxingnya. Dan sebelum itu, please enjoy B-roll video. Sebelum gue mulai unboxing dari Neo Vanquish 2021 ini, gue akan kasih tahu ke teman-teman seperti biasa informasi apa aja yang ada di boxnya ya. Jadi kita lihat di bagian depannya, ini langsung kelihatan kalau mobilnya ini punya warna dominan biru ya, dan jadinya itu nanti seperti ini. Dan personally gue suka banget sama warna bodinya karena dia punya warna body clear blue ya. Dan di chassisnya itu dia punya warna pastel blue. Dan untuk wheelsetnya dia sudah punya atau dapat ban marun ya. Jadi untuk wheelsetnya kita nggak perlu beli ban marun lagi, kita sudah dapat di kit ini. Dan untuk velgnya dia pakai karbon ya, 5 spoke karbon. Nanti akan kita lihat juga bareng-bareng. Dan untuk logo-logo yang ada di boxnya, di sini kita dapat logo Racing Mini 4WD karena Neo Vanquish ini termasuk dalam kategori Racing Mini 4WD. Dan dia punya keterangan kalau dia pakai VZ chassis juga ya. Dan di sini ada logonya T-Mac atau singkatan dari Tamiya Mini 4WD Asia Challenge, yang dimana setiap tahun Tamiya itu bakal ngepilih satu kit ya, satu kit yang akan dijadikan kit Asia Challenge. Tapi tahun 2022 itu nggak ada, dan setahu gue itu start dari tahun 2020, di mana tahun 2020 itu diawali sama Avante Mark II yang tahun 2020 Asia Challenge juga ya. Dia sama-sama dapat ban marun juga di sini. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat di bagian sampingnya, itu dia ada gambar mobilnya lagi, cuman hanya lebih kecil, nama Asia Challenge, dan ada logo Tamiya juga. Nah, yang membedakan kit Asia Challenge itu di nomor serinya ya. Jadi nomor serinya itu kita tahu kalau dia ini ada di 95617. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Tamiya atau Mini 4WD yang lainnya, dia itu punya harga ya. Di sini kalau misalnya Vanquish RS ini dia punya harga 1000 yen ya. Kita tahu harganya waktu awal rilis dulu adalah 1000 yen. Nah, kalau si Neo Vanquish ini dia nggak punya harganya ya, jadi harganya nggak ada di boxnya sini. Tapi kemarin waktu Aero Avante 2024 dan juga Racepear rilis ya, jadi Racepear yang tahun 2023 itu yang ini, itu mereka rilis di harga sekitar 165.000 sampai 195.000 ya. Itu waktu dia rilis. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah yang satunya ini sama ya, jadi gue nggak akan review terlalu banyak box yang di bagian sini. Nah, kita ke bagian bawah. Nah, di sini kita bakal kelihatan ya kalau dia itu dapat part-partnya itu seperti apa ya. Jadi dia dapat motor, dia dapat baterainya not include ya, jadi baterainya nggak ada di sini. Dia dapat rear stay dan juga multi-part front bumper. Jadi multi-part front bumper ini tuh kalau di VZ dia itu bumper depannya bisa dilepas ya. Jadi sangat cocok untuk kalau misalnya kalian penghobi Mini 4WD real car. Dan di sini kita bisa lebih jelas ya keterangannya kira-kira
part yang didapat itu apa aja. Jadi untuk chassisnya dia dapat ABS resin, bodinya dia clear blue, dinamonya atau motornya dia single shaft, rollernya 14 mm, gearnya super speed di 3,5/1, dia dapat velg karbon dan juga ban marun ya. Lalu di bagian atasnya sini dia dapat keterangan juga ini adalah kit Asia Challenge 2021 di mana dia adalah special model ya. Jadi memang ada kit yang dirilis di tahun itu saja ya. Dan di sini kita lihat lagi, nah ini dia dirilis tahun 2021 di sini, dan di sini ada keterangan juga made in Japan, jadi dia dibuat di Jepang gitu. Sisanya standar, jadi ada logonya Tamiya dan juga dia butuh 2 baterai AA. Oke, mungkin untuk pembahasan boxnya segitu dulu ya. Dan kita akan langsung unboxing dan lihat part-partnya secara detail untuk Neo Vanquish 2021 ini. Gua akan langsung buka di sini. Oke, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya part yang didapat itu seperti ini. Oke, gue akan sampingkan dulu di sini dan kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari chassisnya dulu ya. Jadi dia chassisnya dapat VZ ya, VZ warna pastel blue ya. Jadi warnanya itu biru-biru pastel gitu. Nah ini tuh dari ABS ya. Jadi untuk VZ itu nggak ada versi reinforce ataupun versi karbonnya, jadi memang semuanya ABS. Oke, kita taruh sini dulu. Dan untuk dalemannya ya atau jeroannya itu dia dapat standar Tamiya ya. Jadi untuk gearnya tadi gue udah sebut dia dapat 3,5/1 dan dia itu termasuk ke dalam kategori super speed. Dan untuk dinamo atau motornya dia dapat SMC ya karena memang keluaran tahun baru. Dan untuk lainnya basing wheels, lalu grease, shaft, as itu standar yang dari Tamiya ya, jadi standar aja. Nah untuk velgnya itu dia dapat 5 spoke ya, 5 spoke karbon ya. Nah ini ukurannya dari ini ukurannya medium. Dan misalnya kalau kita bandingkan dengan yang disc ya, ini juga karbon disc. Ini bawaan dari kit McFrame Fighting Korea ya. Jadi dia dapat disc type yang ini adalah 5 spoke. Itu perbandingannya seperti ini. Ukurannya sama-sama medium dan untuk tingginya dia sama semua ya. Oke, kita lanjut ke bannya. Jadi bannya dia dapat ban marun ya di sini. Nah, ini untuk ini bukan yang soft ya. Jadi ini masuk ke hard. Nah, seperti ini ya. Dia polos, dia nggak ada letteringnya. Beda kalau sama yang dari Avante Mark II ya, Asia Challenge dia ada letteringnya. Nah kalau ini dia nggak ada, dia polos aja, cuman ini sudah hard. Itu. Nah berikutnya untuk bodinya yang paling gua suka ya. Jadi di sini ada bodinya Neo Vanquish ya, Asia Challenge 2021 yang dia itu clear blue ya. Warnanya itu bagus banget menurut gua. Dan ini kalau dibandingkan sama yang juga sama-sama transparan tapi dia itu warnanya smoke ya atau hitam ya, itu dari Neo Vanquish Advanced Spec Edition ya. Jadi yang Race ID itu perbandingannya seperti ini ya. Nah berikutnya itu untuk gearboxnya, di sini warna putih, ini standar aja ya dari Tamiya. Dia dipadu sama si chassis VZ pastel blue tadi ya di perakitannya nanti. Untuk dekalnya ini rame banget ya. Ini jujur ini adalah salah satu dekal yang cukup rame warnanya. Dia ada biru, ada merah, ada putih juga ya. Jadi untuk Neo Vanquish 2021 itu dekalnya seperti ini ya. Dan di sini dia juga ada tahunnya 2021 ya. Dan untuk manual booknya itu dia seperti ini. Cakep banget ya, printnya menurut gue ini cakep banget. Beda sama sebentar,
Beda sama yang reguler ya. Kalau misalnya dia mini 4WD kebanyakan atau yang lama, itu biasanya seperti ini ya. Ini bukan reguler-reguler juga, ini Thundershot Legend style. Tapi biasanya bentuknya itu memang seperti ini aja, putih gitu aja. Tapi untuk yang Asia Challenge, itu printnya itu gue suka banget. Dia mirip sama boxnya ya. Kalau misalnya kita bandingkan seperti ini, dia mirip sama boxnya. Cuman hanya warnanya jadi monokrom atau hitam putih ya di sini. Nah, sisanya itu standar aja kalau misalnya kalian mau ngerakit, itu keterangannya seperti ini ya. Nah, begitu. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk unboxingnya. Kita akan lanjut ke bagian highlight special part. Untuk special partnya, Neo Vanquish 2021 itu sebenarnya ada di wheelsetnya ya, jadi di ban marun dan juga di velgnya yang karbon yang paling sering dicari sama orang. Tapi di sini gue sertakan juga decalnya karena tadi gue belum bandingin sama yang dari seri Neo Vanquish yang lain, dan juga bodinya karena personal opinion gue bodinya itu keren banget. Dia punya warna clear blue dan cuma ada di kit Neo Vanquish 2021 ini aja ya. Dan ini kalau kita bandingkan sekali lagi dengan yang warna smoke ya, smoke black, sama-sama transparan, tapi menurut gue yang biru itu lebih keren ya. Nah, berikutnya langsung ke velgnya ya di sini. Nah, velgnya ini itu dia dapetnya yang karbon ya, dan di sini dia adalah special item yang sering banget dicari sama orang. Dan ini itu adalah perbandingannya kalau dia dibandingkan sama yang biasa ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama yang biasa, ini 5 spoke, 8 spoke ya. Jadi perbandingan seperti ini. Dan ini kalau dibandingkan sama yang velg type disc ya. Ukurannya semuanya sama-sama medium, diameternya sama, tingginya juga sama semua. Dan perbandingannya itu seperti ini. Berikutnya untuk bannya itu dia dapat ban marun ya. Ini hard ya, low friction. Dan ini perbandingannya kalau dibandingkan sama kakaknya, si Avante Asia Challenge 2020 Avante Mark II, itu perbandingannya seperti ini ya. Untuk decalnya, tadi gue belum sempat bandingin, dan ini adalah perbandingannya kalau dibandingkan sama Neo Vanquish Advance ya, yang punya body smoke black itu tadi. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Kalau yang Asia Challenge dia besar banget, tapi untuk yang advance dia kecil banget seperti ini. Untuk kondisi pasar Neo Vanquish 2021, kalau misalnya teman-teman cari kit ini, menurut gue dia itu cukup unik ya. Jadi marketnya itu cukup unik dan menurut gue juga ada anomali di sini. Kenapa? Karena untuk mencari kit ini itu nggak sesulit itu ya. Jadi cukup gampang. Kalian bisa masukin aja Neo Vanquish atau Neo VQS 2021 di marketplace favorit kalian. Itu akan ada banyak hasil yang muncul dan menurut gue toko yang menjual itu cukup valid ya, tapi harganya itu cukup tinggi, ada di kisaran 390-an sampai di 500 ribuan ya, jadi harganya di angka segitu. Dan karena dia itu nggak terlalu sulit untuk ditemukan, tapi harganya cukup tinggi, mungkin gua kasih dia tingkat rare aja ya, jadi bukan super rare atau di atasnya ya. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan market dari Neo Vanquish 2021 ini. Kita udah tahu isi dari Neo Vanquish Asia Challenge 2021 itu seperti apa. Ingat ya teman-teman, kalau kit ini hanya dirilis di tahun itu saja, tahun 2021, dan nggak akan dirilis ulang oleh Tamiya. Masih ada kit Asia Challenge yang lain yang akan gua unboxing di channel ini juga. So make sure teman-teman jangan ketinggalan. Kalau misalnya gue ada salah kata dan salah tindakan, gue mohon maaf. Jangan lupa kalau subscribe kalian, itu adalah semangat gue untuk selalu nge-upload video review dan juga unboxing lainnya di channel ini. So ingat menyenangkan, ingat mainan. See you at the next Don't Show This video.